Visual Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Valentina di sini sedang diamanahi oleh tim Visual Evidence Indonesia untuk memulai halaman pertama dari podcast kita. Well, malam ini saya tidak sendirian. Saya sedang bersama our founder, seorang alumnus dari Salford University Manchester. Beliau merupakan dosen saya, idola, role model di kalangan mahasiswa fisioterapi. So, welcome Bapak Suryo Saputro Perdana. Apa kabar Pak? Halo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Masih di rumah aja ya? Sehat, Mbak Valentina. Masih tetap work at home lah. Work at home, ya betul. Kuliah gitu ya Pak. Gimana kabarnya Mbak Valentina? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Sudah Ramadan hari ke berapa ya ini ya? Lancar jaya pokoknya, insya Allah, amin. Amin. So, hari ini Pak, saya pengen tanya-tanya nih Pak tentang visual evidence itu sendiri. Boleh Pak? Boleh, silakan. Okay. So, visual evidence Indonesia itu apa sih Pak? Dan kenapa? Alasan mendirikan atau meng-create e-learning ini tuh kenapa sih Pak? Langsung aja gitu. Oke. Sebelumnya makasih banyak Mbak Valentina. Ini juga rekan saya sekarang, udah jadi rekan sejawat ya. udah lulus program S1-nya, sekarang lagi menempuh di UI ya sekarang ya? Iya, di UI. Oke, Masya Allah, di UI, alhamdulillah di kampus yang terbaik lah insya Allah. Mbak Valentina, kita akan share terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Kenapa kita membuat proyek ini? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari, atau kalau misalnya dalam sebuah research itu background-nya lah. Apa sih background-nya kita mendirikan atau kita menginisiasi visual evidence? Ini dimulai di bulan Mei, saya masih ingat betul, di bulan Mei, pertengahan bulan Mei, tanggal 19, kalau saya nggak salah, 19 Mei 2019. Jadi udah hampir setahun yang lalu ya Pak? Udah mau ulang tahun sih. Oh iya. udah lumayan lama, udah sekitar 15 Mei. Itu postingan pertama saya buat Instagram. Waktu itu belum ada tim juga, masih sendiri, teman-teman sekalian. Jadi 19 Mei itu kita coba untuk gimana nih, kita coba buat yang namanya visual evidence di 19 Mei 2019. Itu sejarahnya ya udah hampir setahun. Lalu kenapa? Beberapa alasan muncul karena itu. Yang pertama alasannya adalah ketika saya pulang dari kuliah waktu itu, tuntutan semakin besar ya, apalagi dari luar negeri dengan embel-embel seperti itu, branding yang seperti itu membuat ya lumayan beban tinggi karena brandingnya besar. Ini dari luar negeri, apa nih kontribusi yang bisa kamu berikan ke kita, atau kontribusi apa yang bisa kamu berikan di Indonesia khususnya di bidang fisioterapi. Makanya kan itu saya berpikir gimana ya kira-kira berkontribusi banyak teman-teman. Makanya saya sepertinya ini bisa nih dijadikan kita bikin sebuah program online learning yang bisa mencakup mencakup beberapa daerah tanpa pembatasan waktu, pembatasan jarak dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tuntutan ketika pulang dari UK harus berkontribusi secepat mungkin dan seluas mungkin. Itu yang pertama. Itu cukup membebankan menurut saya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah ini pengalaman atau ini komunikasi atau interaksi dengan teman-teman sejawat lainnya. Jadi saya punya beberapa teman yang ya mungkin dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, yang mana mereka berkomunikasi bahwa mereka punya semangat menuntut ilmu yang sangat besar, tapi memang kendalanya ada beberapa kendala. Pertama adalah kendala akses. Ini terkait dengan jarak yang memang kalau kita sadari memang center dari pengetahuan fisioterapi itu kan memang berada di Jawa ya, di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Solo, Surabaya dan sebagainya. Kita akui itu bahwa senternya di sana. Sedangkan teman-teman yang berada di luar daerah itu, misalnya daerah Sulawesi mungkin enak ya, masih ada Unhas, atau daerah lainnya, NTB, atau daerah Sumbawa, ataupun daerah Bengkulu, daerah barat sebelah sana, itu memang kekurangan akses untuk menjangkau pusat ilmu itu sendiri. Itu saya langsung dapati komunikasi dengan teman-teman sejawat. Dibilang susah untuk bisa mendengarkan materi atau mendapatkan ilmu dari yang memang punya high quality yang paling bagus di Indonesia. Yang pertama, kata dia, kendalanya di akses. Yang kedua, kendalanya adalah di finansial. Memang kalau kita bandingin ya Mbak Valentina, mungkin Mbak Valentina juga udah banyak kenal teman-teman fisio yang mungkin di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, memang secara finansial mereka cukup mumpuni. Artinya memang fisio udah dikenal luas. Tapi buat teman-teman yang memang jauh dari pusat keilmuan, finansial mereka belum begitu mapan, belum begitu kuat, sehingga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang notabene mempunyai biaya mungkin di atas 5 juta, di atas 6 juta, atau bahkan 10 juta, mungkin itu menjadi hal yang bisa dikatakan tidak mungkin diikuti seumur hidupnya, karena dia seperti itu kan, dia harus membagi finansialnya, apalagi mungkin laki-laki yang membagi finansial untuk keluarga dan sebagainya. Maka dengan keluhan-keluhan tadi terkait akses dan finansial ini makin membulatkan tekad saya untuk membuat sesuatu. Nah, maka muncullah program ini yang namanya Physio Evidence, khususnya kontennya adalah untuk online learning. Nah, dengan online learning ini harapan kami adalah tadi memangkas hal-hal tadi itu, memangkas hal-hal yang pertama adalah memangkas akses, yang kedua memangkas finansial, sehingga teman-teman yang walaupun secara physically dia tidak berada di daerah pusat ilmu Jakarta dan sebagainya, dan secara finansial dia tidak mempunyai finansial mungkin yang besar, tapi dia bisa mendapat akses untuk menerima ilmu dengan speaker atau narasumber atau tutor kita bilangnya yang memang high quality di bidangnya. Itu sih dua alasannya. Oke, lupa satu lagi, saya lupa. Jadi ada 3. Yang ini, yang 3 ini sindiran dari teman saya waktu kuliah dulu. Saya penjarakan waktu kuliah dulu, dia menyindir bahwa saya bilang seperti ini, dia kebetulan dokter. Kalau saya diskusi begini Mbak Valentina, saya bilang, kenapa sih dokter kok nggak mau memandang kita setara gitu kan? Kenapa kok selalu ada gap di antara kita? Saya diskusi ringan sama dia dan bercanda aja karena udah kenal akrab. Dia bilang kayak gini, kami dokter, dia bilang kami pendidikan 4 tahun, profesi sampai angka 2 tahun, total 6 tahun kami kuliah, tambah lagi pengabdian, tambah lagi saya ikut spesialis yang mungkin bertahun-tahun, total mungkin dia mengambil waktu sekitar 10 sampai 12 tahun ya mungkin untuk mendapat gelar spesialis gitu. Oke, let's say spesialisnya rehapendik nih, yang paling dekat sama kita nih, yang sering kita diskusikan. Oke, sebut saja dia rehapendik misalnya. Berarti dia sudah dalam tanda kutip sekolah 12 tahun. Sedangkan kita adalah seorang profesi yang berumur 3 tahun untuk D3-nya, lalu D4-nya 4 tahun, S1-nya ya 4 tahun juga, profesi 5 tahun lah. Jadi kalau Mbak Fon tidak bisa lihat, komparasinya adalah 5 tahun dan 12 tahun, menurut teman saya, itu terlalu jauh gapnya dari segi keilmuan. Dan juga itu ya saya mikir juga ya, kalau kita ibaratkan di dunia, misalnya dunia pendidikan yang benar nih, formal education, berarti kita masih SD, mungkin mereka udah sampai SMA. Jadi jangan salah, betul. Jadi jangan salahkan anak SMA memandang kamu masih anak SD, tahu apa kayak gitu. Jadi masuk akal, saya bilang dari segi tahun ya, dari segi tahun perkuliahan masuk akal, saya bilang alasannya masuk akal. Lalu dia bilang yang kedua begini, keilmuan dia tidak menafikan atau dia tidak tutup mata bahwa memang ada beberapa fisioterapis yang memang punya high quality yang bagus dari segi teoritis maupun praktikal. Dia mengakui itu, dia bilang saya punya beberapa rekan yang secara skill, knowledge juga bagus ke fisioterapiannya menurut teman saya. Tetapi permasalahannya adalah apakah itu sudah merata apa belum? Apakah itu sudah dapat saya temui dari Aceh sampai ke Papua, orang yang seperti itu dengan high quality-nya. Nah, dia bilang
sayangnya belum sur kayak gitu, sayangnya belum, saya belum menemukan hal itu kayak gitu. Makanya itu sama seperti anak SMA lihat, oke lah, ada mungkin beberapa anak SD yang kemampuannya memang melebihi anak SMA ada, tapi kan nggak semuanya. Iya. kan nggak semuanya. Nah itulah ibaratnya juga gitu. Ada fisioterapis yang memang punya skill dan knowledge yang sangat tinggi dan bisa berdampingan sama dokter spesialis. Tapi apakah itu semuanya? Tidak. Artinya memang karena tidak adanya belum merata lah, belum merata. IVI sudah berusaha kuat saya rasa untuk melakukan itu, tapi mungkin belum merata. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur memang belum merata skill dan knowledge kita. Nah, Physio Evidence hadir kembali lagi untuk mencoba menyelesaikan atau membantu sedikit permasalahan tadi, sehingga kemampuan knowledge orang mulai dari Aceh sampai ke Papua itu bisa minimal, at least bisa minimize lah ya, bisa meminimalkan gap yang ada antara perbedaan knowledge tadi, sehingga harapannya nanti kita punya profesi ya level tertinggi sama level terendah itu nggak terlalu jauh gap. Ya mungkin Mbak Fina paham maksudnya ya. Kira-kira seperti itu. Itu sih mungkin 3 alasan saya membentuk atau menginisiasi terbentuknya Physio Evidence, Mbak Valentina. Oh iya, saya setuju sih Pak tentang yang cara pandang tadi, misalnya seperti dianalogikan Pak Suryo seperti anak kelas 5 SD dan anak SMA. Cuman tapi saya punya sedikit pandangan gitu ya Pak, boleh ya? Boleh dong, boleh saya. Silakan. Kalau menurut saya gini Pak, walaupun misalnya fisioterapi cuman belajarnya itu 5 tahun gitu let's say, tapi bukankah dari awal kita sudah ibaratnya itu dijuruskan gitu loh Pak. Jadi walaupun 5 tahun tapi dari awal memang anatomi dan kasus-kasus dan penata laksanaannya pun sudah dijuruskan gitu maksud saya. Tapi kalau misalnya dokter untuk mengambil rehab medik bukan cuman ya waktunya 2 tahun gitu untuk mempelajari penjurusan itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi maksudnya masih terbuka sekali penyetaraan ini tadi, maksudnya bisa lah kita nanti. Betul, sepakat. Ya seperti itu. Betul. Saya sepakat di poin yang Mbak Valentina. Memang sama juga saya bicara seperti itu ke teman saya. Tadi kan saya bilang itu adalah pandangan teman saya nih, si dokter spesialis tadi. Iya, jadi dia tuh dokter spesialis tuh ngambil S3 di UK waktu itu. Jadi ngomong seperti itu, makanya saya coba memberikan pandangan yang seperti itu. Saya rasa sih wajar sih dia berkata seperti itu ya. Memang mungkin dia merasa memang tadi hal-hal seperti belum setaranya pendidikan, lalu juga terkait dengan lain sebagainya, mungkin ya tadilah terkait dengan waktu dia kuliah atau waktu dia sampai ke titik profesinya juga mungkin sedikit berbeda dengan seorang fisioterapis. Tapi ya menurut saya kita ajak mereka berdiskusi sih, bukan malah menjauh ya. Proses itu malah kita rangkul lah, makanya kita kan juga harus lihat perspektif dia, perspektif seorang dokter spesialis itu seperti apa sih melihat kita gitu loh. Jadi kita nggak usah nutup diri kita yang terbaik, tapi kita coba lihat apa perspektifnya. Nah kalau kita bisa rubah, kita coba rubah. Tapi titik atau poin yang Mbak Fonda sampaikan saya sepakat, karena memang ada hal-hal khusus yang memang itu melekat di diri kita. Misalnya kayak beberapa materi mungkin adanya cuma di fisio saja, tapi tidak ada di dokter. Itu saya juga sepakat, Mbak Lina. Oke, kita sepakat. Menarik nih diskusinya, menarik. So ini Pak, let's go back to Physio Evidence Indonesia lagi ya Pak. Ini. Oke, silakan. Begini Pak, munculnya Physio Evidence Indonesia ini kayak seperti aji mumpung gitu loh Pak. Kayak momennya tuh tepat banget sama pandemik yang sedang terjadi gitu Pak. Pandemik terjadi, kemudian kita punya Physio Evidence. Wah, udah klop banget ya. Kalau menurut Pak Surya gimana tuh Pak? Kalau bilang aja mumpung jadi kasihan ya. Jadi artinya saya seperti mencari keuntungan di tengah pandemi. Jadi kayak enak juga nih. Padahal faktanya enggak ya Pak? Tapi memang seperti itu ya. Memang seperti itu, setiap pada kejadian pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu udah pasti lah. Itu udah pasti.
Kalau bilang aja mumpung, mungkin lebih tepatnya momennya pas ya, momennya pas. Iya, Karena memang kalau kita bilang aja mumpung, kita udah dibuat di tahun 2019 sih sebenarnya. Inisiasinya di tahun 2019 yang ya di Mei 2019 bukti COVID-nya udah jelas. Kalau lihat di Instagram, di postingan pertamanya itu adalah bulan Mei 2019. Jadi oke. Jadi waktu itu kita udah bukan punya visi akan corona ya, enggak. Tapi kita mungkin udah punya visi bahwa mungkin nanti ada sebuah informal education atau alternative learning buat teman-teman fisioterapis sehingga dia bisa mendapatkan pembelajaran yang sedikit berbeda dengan formal education. Itu sih visinya waktu itu seperti itu. Tapi bukan visinya akan corona ya tahun depan, enggak sih. Enggak. Tapi ya alhamdulillahnya memang pas ya. Bahwa kita di bulan Mei tahun artinya udah setahun berjalan, udah secara sistem, secara manajerial, secara jalannya bisa kita bilang jalannya platform ini jauh lumayan matang. Jadi pas lah, jadi teman-teman kita juga bisa menyajikan yang terbaik yang bisa kita kasih. Seperti itu sih Mbak Fantin. Iya. Untuk targetnya Pak, sasaran maksud saya, apakah mahasiswa saja atau boleh seluruh fisioterapis Indonesia atau masyarakat umum juga boleh mengikuti kelas ini atau gimana Pak? Oke, ini untuk segmentasi ya Mel lagi. Segmentasinya memang kita buka agak lebar, artinya tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya untuk fisioterapis, tidak. Tapi memang segmentasinya adalah segmentasi yang pasti dia harus seorang atau calon fisioterapis. Jadi mahasiswa boleh, atau fresh graduate boleh, yang praktek klinik juga boleh, ataupun dosen juga boleh. Jadi minimal dia memang punya atau menjadikan fisio sebagai profesinya nanti, seperti itu. Jadi kita buka segmentasinya agak lebar, tapi memang kita belum buka untuk yang di luar fisioterapis. Jadi misalnya mungkin teman-teman dari olahraga, teman-teman dari physical training, kita belum buka sampai situ. Karena memang untuk sementara kita mampunya membuat materinya memang untuk segmentasi fisioterapis. Oh ya, oke. Untuk learning prosesnya sendiri bagaimana Pak? Adakah kurikulum seperti itu? Kalau yang saya ikuti, kebetulan saya pernah ikuti yang di basic 1. Terima kasih banyak. Ya, seperti itu. Dan sudah ada update untuk yang core modul juga ya Pak. Itu bagaimana Pak? Boleh dijelaskan juga? Boleh. Oke. Untuk sementara ini di awal kita bentuk sebenarnya kita punya tiga level ya, yaitu basic, core, dan juga advance. Jadi ada 3 level. Tapi sampai setahun berjalan ini kita baru melaksanakan basic dan core. Untuk basicnya kita udah jalan sampai ke batch yang keempat. Jadi udah ada 4 gelombang dengan total peserta mungkin hampir 500 orang kan. Wow. Lalu untuk yang core ya itu pencapaian buat kami sih sebenarnya, artinya ternyata teman-teman merespon dengan sangat positif. Lalu untuk yang core modul kita baru mulai ini di batch yang pertama sampai FOI. Jadi baru mulai di 1 Mei, nanti berakhirnya di 14 Juni nantinya. Itu terkait dengan modulnya. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya? Nah, untuk basic modul, kurikulum itu kita yang susun dari visual evidence yang susun. Jadi learning objektifnya itu kita susun bareng-bareng sama tim terkait dengan apa sih sebenarnya dasar-dasar teoritis yang harus dipunyai oleh seorang fisioterapis. Jadi kita di awal ini kita benar-benar membedah dasar-dasar teoritis, mulai dari fisiologi, lalu mulai dari bagaimana sensitivitas, validitas, lalu juga tentang rehabilitasi setting, communication skill, dan lain sebagainya. Jadi kita memang, atau fakta dan mitos terkait sebuah exercise. Jadi di awal itu materinya cukup ringan, jadi memang ringan materinya, memang untuk basic saja. Jadi terutama basic untuk ini ya, bagaimana dia punya pemahaman evidence based practice. Jadi itu yang kita coba bangun di teman-teman basic, karena kita juga kita nggak tahu nih yang daftar ini apakah levelnya udah 1 atau udah level 10, kita nggak tahu. Makanya kita anggap mungkin di levelnya di bawah semua dulu. Kita bawa dulu dia ke pemahaman basic bagaimana dia memandang sebuah keilmuan. Harapannya apa? Karena gini, saya khawatir takutnya kalau kita langsung hantam dia dengan materi yang levelnya advance, akan terjadi sebuah kesombongan atas dirinya. Karena
seperti itulah, itu manusiawi ya. Iya. Ketika orang yang memang baru tahu sebuah ilmu dan merasa ilmu itu sangat bagus, dia akan sedikit sombong dan tanda kutip, terutama saya lah, saya nggak usah jauh-jauh lah, saya juga merasakan itu. Saya baru dapat ilmu sedikit, rasanya udah wah ini paling bisa, paling pintar dan sebagainya. Makanya di basic modul itu tujuan kami bukan meningkatkan knowledge, tapi kita lebih bagaimana orang ini bisa lebih wise, lebih bijak untuk melihat ilmu itu sendiri. Jadi nanti ketika ada beda pendapat, beda pandangan, beda hasil studi, mereka bisa lebih wise. Memang ya inilah ilmuwan kita sebenarnya. Nah itu sih tujuan dari basic itu sendiri. Okay. Jadi bukan untuk membuat orang menjadi lebih pintar, tapi untuk lebih wise atau lebih bijaksana melihat keilmuan. Lalu ke core, kalau core modul itu sendiri kita lebih ringan tugas kita karena kita udah bekerja sama dengan perhimpunan. Sebagai contoh, kita kerjasama dengan PFOI nih yang lagi jalan sekarang, yaitu Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia. Nah, kita kerjasama sama beliau, dibantu sekali oleh Bapak Sanberja Indra Lusmana sebagai ketua PFOI. Beliau membimbing kami semua untuk memberikan kami learning objektif yang memang sesuai dengan standar fisioterapi olahraga di Indonesia. Nah, jadi kami agak ringan bebannya karena beliau yang memberikan semua kurikulumnya di core modul. Jadi kami bisa pastikan bahwa memang ini kurikulumnya standarized, memang terstandar sesuai dengan yang dibuat oleh PFOI. Jadi kita tidak menambah sendiri, tidak menambah tidak dengan emosi kita, tidak dengan, kan biasanya kalau misalnya kita buat kan ada tendensius ada betul. Kita ada kecenderungan untuk suka ini seperti itu. Makanya kita coba menghilangkan itu, kami serahkan lagi ke perhimpunan. Nah, tinggal perhimpunan memilih kira-kira apa kurikulum yang pas. Makanya dikeluarkanlah kurikulumnya beserta tutornya juga sama Mbak Valentina. Jadi tutor-tutornya itu juga pilihan dari PFOI juga. Jadi PFOI memilih atau awalnya kami coba mengusulkan, lalu dikoreksi, lalu dipilih-pilih, akhirnya dapatlah skema atau squad yang seperti itu. Jadi semuanya memang ini hampir 70% itu memang persetujuan atau rekomendasi dari PFOI. Nah, selain PFOI nanti insya Allah bulan Juli ya. Bulan Juli 2020, ini sekalian promosi nggak bakal kali ya? Oh boleh, sangat boleh. Jadi karena promosi, jadi Juli 2020 nanti atau 2 bulan lagi kita akan selenggarakan core modul yang PFAI untuk anak ya. Anak ya. Fisio anak. Nah itu mungkin juga banyak nih yang lirik karena banyak juga teman-teman yang DM ke kami atau email dan sebagainya. Pak, selain olahraga apa nih? Saya nggak ada olahraga, saya maunya di anak atau muskul. Nah, makanya nanti bulan Juli kita kemarin udah menghubungi PFAI melewat dari seksi ilmiah juga ketuanya Bapak Syakib. Ya, Bapak Ahmad Syakib. Pak Syakib. Beliau juga open, alhamdulillah mereka open dengan apa yang coba kita tawarkan, mereka menerima dengan baik. Nanti tinggal didiskusikan kira-kira apa kurikulumnya seperti apa dan sebagainya. Tapi insya Allah mungkin Juli 2020 kita bisa running lah untuk yang core modul di PFAI. Oh berarti boleh. Nanti berikutnya muskulo, neuro dan sebagainya. Gimana Mbak Fani? Berarti boleh memilih gitu Pak. Maksudnya teman-teman yang dari basic untuk mengikuti core ini boleh memilih mau ikuti yang PFOI, PFAI seperti itu atau bagaimana Pak? Betul, boleh memilih salah satunya atau boleh memilih salah duanya, salah tiganya, boleh silakan. Oh iya. Jadi yang kalau misalnya memang nanti dia udah ikut olahraga, tapi aku pengen coba juga dia PFAI, misalnya dia belum tahu nih dia passionnya di mana. Ketika dia ikut olahraga, oke, good. Ya. Tapi saya juga pengen lihat yang lain, oke, silakan kamu bisa ikut yang PFAI. Jadi terbuka untuk semua yang telah mengikuti basic modul. Nanti mengikuti muskulo, neuro dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Harapannya kita 1 tahun ini kita udah bisa kerjasama dengan para perhimpunan ya, sehingga nanti jadi lebih kompleks lah. Jadi semua materi nggak dari kami, nggak cuma kami aja yang ngomong, tapi juga dari memang yang expert di bidangnya sesuai rekomendasi perhimpunan. Seperti itu Mbak Valentina. Wah, menarik sekali. Teman-teman yang mendengarkan pasti menggebu-gebu pengen ikut, pengen join gitu. Pak, tapi ini Pak, pertanyaan saya, efektifkah Pak? Sementara kita tahu bahwa fisioterapi di lapangan sendiri kan sangat butuh praktek gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya.
Kalau kita kita menetapkan ekspektasi dari program ini adalah bisa mencakup semua pilar-pilar EDP atau pilar-pilar Evidence Practice, maka ini menjadi tidak efektif karena untuk pilar-pilarnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memilih best evidence, yaitu bukti-bukti ilmiah yang memang terbaik. Itu yang pertama. Pilar kedua adalah bagaimana kita mempunyai skill mendengarkan atau listening skill kepada si pasien, sehingga kita punya yang namanya pasien preferences seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana punya clinical expertise. Nah, clinical expertise ini kita nggak bisa lakukan, artinya kita tidak bisa memberikan secara penuh kemampuan kliniknya. Karena apa? Sekali lagi ini memang metodenya memang teoretik, bentuknya teori ya. Ini memang untuk pilar yang kedua dan pilar ketiga kita mungkin tidak bisa mencakupnya, karena dibutuhkan lagi workshop yang memang mempunyai kualitas yang bagus untuk mensupport ini. Tapi untuk pilar pertama, yaitu bagaimana teman-teman bisa memilih best available evidence, dan mulai bisa reading evidence, dan bisa appraisal dan lain sebagainya. Nah, itu sih harapan kami. Kalau ekspektasinya itu, kami optimis itu bisa tercapai. Tapi untuk yang listening skill dan juga clinical expertise, kita sama sekali tidak menempatkan ekspektasinya di level itu. Karena untuk listening skill kita nggak bisa, karena kita butuh pasien dengan real pasien dengan keluhan yang sangat beragam, dan juga waktu itu dalam keadaannya emang real, bukan settingan, tapi emang real. Itu berbeda rasanya. Dan juga untuk clinical expertise emang butuh hand on ya, butuh langsung handling dan lain sebagainya. Makanya kalau ditanya apakah ini sudah cukup, kalau misalnya ekspektasinya 3 pilar, jelas nggak cukup. Tapi kami sekali lagi memang membuat goal atau tujuan adalah untuk di pilar yang pertama, yaitu bagaimana teman-teman bisa mengkaji, mengelaborasi beberapa evidence terkait dengan problem-problem dan kajian-kajian di fisioterapi. Nah, nantinya Mbak Valentina, untuk yang clinical expertise, kita akan bekerjasama lagi dengan perhimpunan. Sebagai contoh misalnya PFOI mempunyai beberapa level atau beberapa workshop yang memang direkomendasikan. Misalnya A to Z, level 1 sport, level 2 sport, dan sebagainya. Nah, tugas kami dari Physio Evidence adalah kita memberikan bias studi. Kita memberikan bias studi yang mana kita tahu biayanya sangat besar untuk level atau A to Z, atau ya kalau besar mungkin relatif lah ya. Saya ulang lagi, kalau mungkin besar harganya mungkin relatif, tapi cukup lah untuk finansial yang mungkin masih belum terlalu oke, mungkin itu sangat lumayan besar harganya. Makanya kami menyediakan bias studi. Nah, apa itu bias studi? Bias studi merupakan program yang kami buat untuk memfasilitasi secara finansial teman-teman yang memang ingin menambah di level atau di pilar clinical expertise yang direkomendasikan oleh perhimpunan. Misalnya PFOI membilang bahwa yang direkomendasikan adalah ini workshopnya, workshop A to Z, workshop level 1, level 2. Dan maka kami akan mencoba membiayai ya, mulai dari mungkin tiket pesawatnya sampai akomodasinya dan juga biaya masuknya. Nah, itu mungkin yang kita bisa lakukan ke teman-teman sekalian, karena kita memang nggak bisa jadi Superman ya. Jadi kita kami sadari itu, kita nggak bisa jadi Superman. Kita coba jadi Avenger lah, ada yang jadi Hulknya, ada yang jadi Iron Man. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Dengan demikian nanti memang tujuannya akan sampai nih. Jadi ketiga pilar tadi akan sampai. Jadi pilar yang evidence, pilar yang clinical expertise dapat. Nah, gimana dengan pilar yang kedua, yaitu pilar listening skill, artinya bagaimana experience orang dengan pasien. Nah, ini kita punya program lagi namanya Moving on Evidence. Apa itu? Moving on ini, Moving on Evidence ini adalah kerjasama dengan para private clinic. Jadi kita coba, ini udah kita inisiasi dengan teman-teman private clinic ownersnya ya, di sport. Jadi ada sekitar 14 atau 16, saya lupa jumlahnya. Kita coba inisiasi dengan mereka untuk bekerja sama dengan kita. Nah, mulai dari Jakarta ada Physiopreneur yang di Jakarta dan juga di Surabaya, di Bandung ada Bintang, tempatnya Bang Beni, lalu ada juga di Kalimantan, ada juga di Makassar, tempatnya Bang Noel, juga ada di daerah Solo dan sebagainya. Kita coba berkomunikasi dengan mereka semua untuk coba menjadi rekanan kita. Nah, apa take and give-nya dengan Physio Evidence? Nah, kita memberikan mereka memang sumber atau guideline atau evidence terbaru yang memang mensupport
praktek klinik di bidang sport fisioterapi. Dan nantinya harapan kita, teman-teman yang telah mengikuti core modul, kita akan berikan akses mereka untuk dalam tanda kutip placement lah. Menurutnya placement atau magang atau ya minimal dia bisa visiting pasien di sana untuk mendapatkan pilar yang kedua, yaitu listening skill. Bisa tahu kondisi pasien, bagaimana beragamnya pasien, gimana nanti berkomunikasi dengan pasien, harapannya seperti itu. Sehingga tangkaplah ketiga pilar yang kita usahakan bersama. Jadi base evidence, clinical expertise, dan juga pasien preferences dengan beberapa program tambahan yang kami berikan. Seperti itu Mbak Fontina. Oke, menarik sekali penjelasannya Pak. Pokoknya, saya rasanya pengen segera ikut join gitu. Banyak sekali karena produk-produk yang ditawarkan oleh Physio Evidence ini gitu. Mungkin terakhir Pak, yang saya pertanyakan lagi gitu kan, tentang outcome Pak yang diperoleh dari peserta setelah mengikuti produk-produk atau ini bilangnya modul-modul dari Physio Evidence gitu Pak. Di manfaat ya? Iya, outcome. Apa bilang bahasanya apa enaknya ya? Oke. Ya mungkin manfaat. Biasanya kalau kita kuliah kan manfaatnya ilmu, teman, ukhuwah gitu ya. Wow. itu abstrak lah, susah dinilai. Iya, dapat tapi susah dinilai. Makanya kami mencoba memberikan kira-kira apa yang didapatkan teman-teman setelah mengikuti modul kami. Mulai dari basic ya, Nah, basic itu sebenarnya prasyarat ketika teman-teman ingin ikut ke core modul. Syarat utamanya adalah mereka harus mengikuti basic dulu. Nah, ketika dapat sertifikat basic ataupun telah mengikuti basic, mereka bisa langsung lanjut lagi ke core atau modul berikutnya, yaitu core modul. Seperti itu. Lalu untuk yang core modul, selain sertifikat ya, kalau sertifikat udah pasti dapat sertifikat dan sebagainya. Nah, untuk yang core modul nantinya selain sertifikat yang ditandatangani oleh PFOI dan juga Physio Evidence, nantinya dia juga akan berkesempatan mendapat biaya studi. Jadi biaya studi untuk workshop itu nanti yang dapat adalah teman-teman yang telah mengikuti core modul. Nanti kita akan buka sistemnya seperti apa nanti. Nah, mereka dapat kesempatan tuh dengan syarat utamanya adalah telah mengikuti core modul dan telah mendapatkan sertifikatnya. Nah, itu mereka akan punya kesempatan untuk bisa mendapatkan biaya studi untuk mengikuti workshop yang tadi saya katakan di awal. Lalu berikutnya, apalagi yang mereka dapatkan tadi, akses untuk menuju ke rekanan klinik yang kami buat. Jadi bisa untuk placement, bisa untuk visiting klinik dan sebagainya. Jadi itu sih mungkin yang saat ini kita coba usahakan. Sebenarnya kalau ditanya manfaat ya, yang paling menjual sebenarnya SKP sih. Nah, sayangnya kita memang belum ya. Kita udah mengajukan itu mungkin udah hampir setengah tahun yang lalu ya, di tahun 2019 itu kita udah coba ajukan itu ke PPIV, tapi kami sadar juga memang di PPIV juga mengatakan regulasinya untuk online learning memang belum ada. Jadi mereka juga, teman-teman di PPIV juga masih bingung kira-kira berapa jumlah jam yang harus diberikan. Karena kalau kita lihat totally untuk yang core modul itu jamnya adalah hampir 23 jam. Jadi totalnya mereka hampir 23 jam, anggaplah 24 jam bisa dengan tambah-tambah, artinya hampir 1 hari mereka mengikuti kegiatan ini. Nah, kalau kita rujuk dengan SKPIV ya, kalau saya tidak salah, hitungannya adalah per 4 jam dapat satu SKP ya. Terus saya tidak salah, tolong dikoreksi kalau saya. Berarti kan bisa berapa SKP yang didapatkan dengan 24 jam, bisa sampai 8 SKP kan, hitungannya kalau normal. Tapi sekali lagi memang itu bukan tujuan utama kami lah. Maksudnya SKP itu biarkan itu bergulir dengan natural. Artinya saya tetap berharap IVI juga melihat, kemarin teman-teman atau Bapak Ibu dari PPIV juga sempat ada yang berkomunikasi dengan kami, nanyakan bagaimana sistemnya, bagaimana pendaftarannya, bagaimana learning sistemnya, sebagainya. Yang mencoba jelaskan, memang kami menyadari ketika dibuat itu bukan jadi tujuan utama kami. Kami tidak mencanangkan tujuannya adalah untuk SKP. Itu udah kita sadari bersama. Karena kalau udah SKP,
Saya juga nggak tahu apakah itu berdampak positif apa negatif ke kaminya, karena ketika 2 SKP banyak sekali nanti yang dalam tanda kutip ya, memanfaatkan itu karena ini untuk cari SKP nih dan sebagainya. Kita susah mengkontrolnya, makanya saya nggak tahu ini apakah positif apa negatif. Menurut kami ya kita berjalan natural saja lah, nanti biar Ivi melihat produknya seperti apa. Beliau juga sangat bijak untuk menentukan. Ketika beliau memang memutuskan untuk belum ada SKP ya kami mengikuti. Dan itu kami sadari berarti memang belum belum komprehensif pembelajarannya kami buat. Makanya kami sama sekali tidak mengejar-ngejar ataupun tidak terus memepet lah Ivi untuk mengeluarkan SKP, tidak. Biarkan ini berjalan natural. Ivi juga nanti biar melihat sendiri bagaimana prosesnya dan mereka akan menimbang dan memutuskan apakah itu sudah layak apa belum dapat SKP. Seperti itu sih Bapak kita terkait dengan manfaat yang bisa diterima oleh teman-teman yang mengikuti Fisher Evidence. Iya Pak, paham. So sudah agak tricky ya, maksudnya menurutku agak sedikit tricky lah kalau bicara tentang SKP itu. Iya. Tapi ini sih Pak, yang paling penting itu tadi, ketika ilmu itu sudah mulai diterima dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke, semua fisioterapis bisa dapat semuanya, itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Sudah merata. Benar, gitu. Itu harapan kami juga, tujuannya itu. Iya. Betul, sepakat. Pak, sayang sekali sudah 30 menit kita sama-sama ya Pak. Semoga nanti ke depannya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa follow atau nanti DM ke IG-nya Fisher Evidence ID ya Pak ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bisa tanya jawab lagi seperti itu. Dan ya, itu dia pemaparan tentang Fisher Evidence Indonesia Incomplete dari foundernya langsung. Dan buat teman-teman, jangan ragu untuk join Fisher Evidence Indonesia. Yuk belajar sama-sama. Dan kita nantikan lagi kejutan-kejutan baru dari Fisher Evidence Indonesia. Oke, see you on the next Laman. Bye, terima kasih Pak Suryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.